Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ardansa. Saya mahasiswa dari mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu biaya absorpsi. Biaya absorpsi adalah metode menghitung harga pokok produk dengan memasukkan seluruh biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap ke dalam setiap unit yang dihasilkan. Metode ini diwajibkan oleh standar akuntansi untuk pelaporan eksternal karena menyimpan biaya tetap dalam persediaan hingga produk dijual, sehingga refleksi profitabilitas menjadi lebih lengkap. Berikut adalah contohnya. Kalau kamu membuat 1000 dus karton dan total semua biaya, yaitu bahan, tenaga kerja, listrik, penyusutan mesin, adalah 10 juta, maka biaya per dus adalah 10 juta per 1000, yaitu sama dengan 10.000 per dus adalah biaya penetapan atas perhitungan biaya tetap tadi. Berikutnya yaitu pembagian biaya absorpsi. Biaya absorpsi dibagi menjadi dua. Yang pertama metode harga pokok pesanan atau job order costing, dan kedua metode harga pokok proses atau proses costing. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan digunakan jika produk dibuat berdasarkan pesanan khusus atau dalam jumlah kecil dengan spesifikasi berbeda-beda. Metode ini cocok untuk industri mebel, percetakan, bengkel, proyek konstruksi, yang mana biaya dicatat per pesanan atau per job. Setiap job punya kartu biaya tersendiri. Berikut adalah contohnya. Produksi spanduk pada PT XYZ menerima pesanan sebanyak 1000 spanduk. Rincian biayanya yaitu bahan baku kain putih seharga 7 juta, bahan penolong seharga 1 juta, tenaga kerja langsung seharga 3 juta, gaji administrasi dan umum seharga 2 juta, dan depresiasi mesin pabrik seharga 1.100.000, dan total biaya pesanannya yaitu 14.100.000, dan harga pokok per unitnya yaitu 14.100.000 dibagi 1000 adalah 14.100 per spanduk. Selanjutnya yaitu metode harga pokok proses. Metode ini digunakan jika produk dibuat secara massal dan berkelanjutan dengan jenis produk yang seragam. Metode ini biasanya digunakan di industri makanan, minuman, semen, kertas, dan lain-lainnya. Cara kerjanya yaitu biayanya dikumpulkan per departemen atau per proses, bukan per pesanan. Biaya per unit dihitung berdasarkan total biaya proses dibagi total output. Berikut adalah contohnya, di mana PT mengajukan produksi barang melalui satu proses dengan data berikut. Unit selesai dan ditransfer keluar sebanyak 1000 unit, dan persediaan akhirnya sebanyak 200 unit. Penyelesaian 50% untuk konversi, dan total biaya bahan langsung seharga 120.000, dan total biaya konveksi, di mana tenaga kerja ditambah overhead adalah 80.000. Berikut adalah pembedahan data-datanya, di mana energi using produk bahan langsung adalah 1000 ditambah 200 sama dengan 1200 unit, dan energi using produk konversi sebanyak 1000 ditambah dalam kurung 200 dikali 50% sama dengan 1100 unit. Biaya per energi using produk bahan langsung sama dengan 120.000 dibagi 1200 sama dengan 100. Biaya per energi using produk konversi sama dengan 80.000 dibagi 1100 sama dengan 72,73. Biaya persediaan akhir sama dengan 200 dikali 100 ditambah 200 dikali 50% dikali 72,73 sama dengan 20.000 ditambah 7.273 sama dengan 27.273 perak. Dengan langkah-langkah ini, PT Maju dapat mengetahui alokasi biaya pada produk yang selesai dan persediaan masih dalam proses, sehingga memudahkan penetapan harga jual dan analisis profitabilitas. Berikut ini adalah kelebihan dari biaya absorpsi. Yang pertama yaitu biaya absorpsi ini komprehensif, yang mana mencakup semua biaya produksi. Dan yang kedua yaitu memiliki standar yang sesuai dengan akuntansi, dikarenakan digunakan dalam laporan keuangan resmi. Dan yang ketiga, membantu penetapan harga, memberikan gambaran lengkap untuk menentukan harga jual. Dan berikut ini adalah kekurangannya. Yang pertama yaitu kurang efektif, dikarenakan untuk keputusan jangka pendek tidak bisa memisahkan biaya tetap dan variabel. Yang kedua, dapat menyembunyikan biaya tetap, dikarenakan biaya tetap tersembunyi dalam persediaan hingga produk terjual. Dan yang ketiga, potensi distorsi laba, dikarenakan jika produksi melebihi penjualan, laba bisa tampak lebih tinggi
metode penting dalam akuntansi untuk menghitung biaya produksi secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu meskipun memiliki beberapa kekurangan, metode ini tetap digunakan karena memberikan gambaran lengkap tentang biaya produksi dan sesuai dengan standar akuntansi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.